Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian dalam salah satu rumah Allah, salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada yang bisa kita sampaikan melainkan hanya sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini sekedar menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat dan sekaligus dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tema kajian kita seperti yang ada di depan ini, fitnah akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman yang mana setiap muslim, sebagaimana kata Imam Bukhari, al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, tentunya kita harus berbekal ilmu. Tentunya ilmu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Yang pertama yang ingin kita sampaikan tentang makna fitnah itu sendiri, tentang makna fitnah itu sendiri. Karena beda makna versi bahasa Indonesia dengan versi bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis. Kalau versi bahasa Indonesia, fitnah itu artinya apa? Menuduh orang lain tanpa hak. Itu fitnah, versi Indonesia. Namun itu bukan bahasan kita, Fitnah yang dimaksud adalah yang sesuai dengan bahasa Al-Quran, yaitu artinya al-ibtila wal imtihan, yaitu ujian, Allah mengatakan dalam awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sedangkan mereka tidak difitnah, yaitu tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Menfitnah artinya apa? Menguji mereka. Itu yang kita maksud fitnah akhir zaman. Ujian di akhir zaman.
Demikian pula kita ingat istilah fitnah kubur. Apa arti fitnah kubur? Ujian, pertanyaan mungkar wan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi sekali lagi, fitnah yang kita maksud dalam kajian ini fitnah versi bahasa Arab yang artinya al-ibtila wal ikhtibar. Sebetulnya perlu diluruskan juga, kadang ketika orang itu membawakan kata fitnah versi Arab ke dalam bahasa Indonesia, terkadang ada kesalahan fatalnya, yaitu mentakwilkan, mentafsirkan ayat tanpa hak. Jangan engkau fitnah aku, karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal. Padahal ini gagal paham namanya, salah paham. Fitnah di situ bukan menuduh orang lain, masa menuduh orang lain lebih kejam daripada membunuhnya? Antum lebih baik dibunuh atau difitnah? Ini sekali lagi tidak mau dua-duanya tentunya. Akan tapi intinya salah menempatkan bahasa fitnah versi Indonesia ke dalam ayat tadi, karena dalam versi Al-Quran al-fitnah itu secara umum artinya al-ibtila wal imtihan, ujian. Ini sekali lagi secara bahasa. Kemudian yang kita maksudkan di sini lebih kepada karena fitnah itu luas sebetulnya. Ada fitnah yang umum, ada yang khusus. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubuhat. Namun yang kita tekankan di sini fitnah asyubuhat, kerancuan dalam urusan agama. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan hadis atau sebagian hadis Rasul SAW yang memperingatkan kita akan bahayanya fitnah di akhir zaman. Yang pertama, Rasul mengatakan inna baina yaday saati antadharal fitan. Di antara tanda-tanda hari kiamat munculnya banyak fitnah. Tadi entah fitnah syahwat atau fitnah syubuhat. Namun yang kita lebih tekankan sekali lagi fitnah asyubuhat, karena ini yang paling dahsyat, yang paling berbahaya. Kemudian sabda Rasul yang kedua dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan kakito'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Rasul gambarkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang yang tidak paham bahaya fitnah tersebut, bahkan tenggelam dengan fitnah tersebut. Kemudian Rasul mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, namun sore harinya sudah kafir. Dalam waktu tidak sampai 1 hari sudah berubah dari mukmin menjadi kafir. Na'udzubillah min dalik. Atau minimal dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, dari ahli taat menjadi ahli maksiat. Kemudian kata Rasul, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman, membuat orang bisa murtad. Naudzubillah min dalik. Atau tadi bisa menjadikan orang itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah, dan alangkah banyaknya hal itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berjalan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Rasul mengatakan, kenapa orang itu kok bisa murtad, bisa berubah statusnya? Ya biudinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Maka sekali lagi
koreksi diri kita masing-masing. Untuk apa kita ini ngaji? Apakah untuk mencapai dunia? Naudzubillah min dzalik. Untuk apa kita berdakwah? Untuk apa kita berjuang di jalan agama Allah ini? Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau tidak ada keikhlasan berbahaya. Bisa apa? Ya bi'udinahu bi'aradin dunya, menjual agamanya, akidahnya, manhajnya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Ini bahayanya sekali lagi fitnah akhir zaman. Yang kedua, yang ketiga hadisnya, Rasul SAW pernah berkata, atau diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu anil khairi wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikan. Dahulu manusia pernah bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, agar jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Kemudian Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, dahulu kami dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan. Fahal ba'da hadal khair, fahal ba'da hadal syarr min khairin, apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan? Ya, Rasul mengatakan na'am. Ya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, wa hal ba'da hadal syarr min khairin, apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan? Rasul mengatakan na'am wa fihi dakhan, iya, namun akan ada asapnya. Apa asapnya? Kata Hudzaifah, wa madakhanuhum, kata Rasul, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, yaitu sekelompok orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, dan mereka menyeru kepada selain ajaranku. Kemudian kata Hudzaifah, wa hal ba'da hadal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan itu akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am du'atun ala abwabi jahannam, iya, akan ada di akhir zaman dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabam ilaiha qadafu fiha, barang siapa mengikuti ajakannya maka mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Kemudian kata Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan ciri mereka ya Rasulullah. Rasul mengatakan, hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina, mereka dari kulit-kulit kita, dari kaum muslimin, dan mereka terkadang juga berbicara dengan lisan kita, dengan bahasa Arab, mungkin dari Timur Tengah sana, ya. Kemudian kata Hudzaifah, fa kaifa in adraktu dzalika ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku mendapati dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam tersebut? Kata Rasul, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Hudzaifah, illam yakun jama'atun wala imam, kalau mereka nggak punya jamaah, nggak punya pemimpin kaum muslimin, apa yang perlu diperbuat? Kata Rasul, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat tersebut, ya. Sampai kata Rasul SAW, ya, meskipun anta addo ala asri syajarin wa yudrikukal mautu wa anta ala dzalik, ya, tinggalkan kelompok-kelompok sesat itu meskipun engkau harus mati dalam keadaan menggigit akar pohon, ya. Hadis riwayat Muslim. Ini sekali lagi hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah akhir zaman, munculnya dai-dai penyesat umat, ya. Makanya hati-hati, nggak semua namanya dai itu menyeru ke dalam surga Allah. Ada dai yang menyeru ke neraka jahanam, menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, kepada pemikiran-pemikiran sesat, ya. Ini di antara fitnah akhir zaman. Ini yang terjadi sekarang ini, ya. Kemudian hadis yang berikutnya ini berkaitan dengan kapan mulainya fitnah yang menimpa kaum muslimin, ya.
Dan sekaligus juga ada tentang bahayanya fitnah tersebut. Masih diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Muslim juga. Antum bisa melihat hadis-hadis ini juga diantaranya di dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan. Pernah suatu saat, kata Hudzaifah, kunna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami dahulu pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ayyukum yahfadzu qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal hadisnya Rasul tentang fitnah? Hudzaifah menjawab, hafidtu kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal sebagaimana yang Rasul sabdakan. Kemudian kata Hudzaifah, Rasul bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Fitnahnya seseorang dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam tetangganya itu bisa dihapus oleh salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Kata Umar bin Khattab, laisat hadihi, bukan ini fitnah yang aku maksudkan, walakin allati tamuju kamaujil bahri. Namun yang aku maksud hadis Rasul tentang fitnah yang seperti gelombang yang bisa menenggelamkan, membinasakan manusia. Ini gambaran Umar bin Khattab, fitnah tersebut seperti gelombang di lautan, seperti ombak di lautan yang bisa menyeret orang ke dalam kebinasaan. Kemudian kata Hudzaifah, la ba'sa 'alaika ya Amiral Mukminin. Tenang wahai Amiral Mukminin, fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Wahai Amiral Mukminin, wahai Umar bin Khattab, engkau tidak mungkin terkena fitnah tersebut karena di antara dirimu dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Kemudian kata Umar bin Khattab, ayuftahul bab au yuksar. Apakah pintu itu akan dibuka secara normal atau akan didobrak, akan dirusak? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan akan didobrak, dirusak pintu tersebut. Apa maknanya? Kata para ulama, inilah awal mulanya fitnah akhir zaman sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa fitnah tersebut? Yaitu mulainya muncul kelompok-kelompok sesat. Pertama kali dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi massa pada waktu itu untuk mengkudeta, mendemo Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini awal fitnah yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kalau kita sudah tahu mulainya fitnah tersebut itu setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dari mana sumber fitnah tersebut? Ini hadis yang berikutnya tentang tempat mula dari fitnah tersebut. Suatu saat Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, Palestina, Yordania, Suria, Libanon. Wa fi yamanina, demikian pula berkahilah negeri Yaman kami ya Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa fi najdina. Ya Rasulullah, kenapa kok nggak mendoakan negeri Najd kami? Yang dimaksud kata para ulama yaitu negeri Irak, negeri apa? Al-Iraq. Kemudian kata Rasul, min hunalika al-zalazil wal fitan. Dari negeri Irak lah munculnya kegoncangan dan berbagai macam bentuk fitnah. Yang kita maksud tadi fitnah apa? Munculnya kelompok-kelompok sesat, dan itu munculnya dari negeri Irak. Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, Mu'tazilah,
dan lain sebagainya, itu awal kali muncul dari negeri Irak, ya. Sampai detik ini Irak masih sumbernya fitnah. Buktinya apa? Muncul kelompok teroris apa? ISIS dari mana? Al-Irak. Ya. Jadi ini gambaran secara global bahayanya fitnah akhir zaman, kemudian juga apa saja fitnah akhir zaman, kapan terjadinya, mulainya, dan dari mana sumbernya. Setelah kita tahu hal-hal itu, yang paling penting apa kiat agar kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman tersebut. Yang pertama kata para ulama, yaitu dengan takwallahi azza wa jalla. Dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla, banyak mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, ya. Sebagaimana kata Rasul tadi, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, yaitu beramal soleh yang ikhlas, ittiba'us sunnah, dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Suatu saat seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah ditanya oleh sebagian orang, qad waqa'atil fitnah fa kaifa nattaqiha. Wahai Talq bin Habib, kita sekarang ini dalam keadaan ya ditimpa fitnah. Di zaman itu muncul berbagai macam bentuk kelompok-kelompok sesat, ya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri darinya? Apa jawaban Talq bin Habib? Ittaquha bittaqwa. Selamatkan diri kalian dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian beliau ditanya, ajmil lana taqwa, jelaskan kepada kami apa makna takwa. Kemudian beliau mengatakan, at-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Di atas cahaya dari Allah, di atas dalil mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ini takwa yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk fitnah. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas, ya, tarju sawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Hati-hati kalau nggak ikhlas, ini berbahaya. Bisa membalikkan keadaan kita dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Bahkan tadi bisa menjadikan orang itu murtad. Gara-gara apa? Menjual agamanya, akidahnya, manhajnya untuk mendapatkan urusan apa? Urusan dunia. Ya. Contoh misalnya ada dai, dulunya masya Allah, manhajnya kuat, namun karena dalam hatinya kepingin kedudukan, mulai sudah nggak mau lagi ngajar tauhid. Kenapa? Karena kalau ngajar tauhid banyak katanya orang lari, followernya sedikit, nggak viral lagi, karena ngajar akidah tauhid itu katanya keras, orang tidak suka. Ngajarnya apa? Masalah yang slow, yang aman-aman, masalah rumah tangga, masalah keharmonisan suami istri, masalah akhlak, itu kan semuanya orang suka, Yang penting abang senang, yang penting bapak suka, tanpa memperdulikan ridha Allah, jalan Rasulullah SAW. Ini mulai menjual apa? Manhaj dakwanya, menjual agamanya untuk mendapatkan kedudukan. Naudzubillah min dalik, dulunya keras kepada orang-orang yang menyelisih manhaj salaf, cuma karena ingin kedudukan, karena ingin untuk mendapatkan kekuasaan, maka apa? Mulai luntur, mulai harmonis, mulai romantis, mulai bermesraan dengan ahli bid'ah dan sebagainya. Mulai, ini bahayanya apa? Orang kalau tidak tarju sawaballah, mengharapkan pahala dari Allah, inginnya mendapatkan ridha manusia, naudzubillah min dalik, bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Atau sebagaimana
orang-orang politikus, orang-orang yang ikut ke kancah politik, rela menjual akidahnya, yang penting mendapatkan kursi di parlemen, menghalalkan segala cara, meskipun kadang mereka tahu itu haram, namun untuk apa? Mendapatkan kedudukan, yang syirik dikatakan tauhid, yang bid'ah dikatakan sunnah, untuk mendapatkan apa? Kursi di parlemen, naudzubillah min dzalik. In yabi dinau bi aradin minad dunya, maka hati-hati. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua yaitu at-tamassuk bima kana alaihi rasul wa ashab rasul sallallahu, berpegang teguh dengan sunnah rasul dan dengan metode pemahaman para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW ketika menjelaskan akan adanya perpecahan umat, Rasul mengatakan apa? Yang selamat hanya ma'ana alaihi wa ashabi, pegang erat sunnahku wa sunnatil khulafa rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Imam Malik rahimahullah mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Sunnahnya Rasul itu seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya, berpegang teguh dengannya, dia akan selamat. Namun jika dia tertinggal oleh perahu tersebut, dia akan tenggelam dan dia akan binasa. Kalau kita mau selamat dari fitnah akhir zaman, pegang erat ajaran ar-Rasul, ajaran para sahabat ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah wal manhaj, yaitu manhaj ad-dakwah. Misalnya sebagai seorang dai, pegang erat sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat Rasul dalam berdakwah, yaitu apa? Di antaranya memprioritaskan, mengutamakan dakwah kepada tauhid, kepada akidah. Meskipun di tahun politik, biarkan politik, kita tetap dakwah apa? Al-aqidah. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan minas siyasatil antarku siyasa, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Politik penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemunafikan, tinggalkan sudah kekotoran tersebut. Rasul SAW di kota Mekah dahulu ditawari kepemimpinan, memegang tampuk kekuasaan politik, namun Rasul tidak mau. Rasul punya jalan sendiri, yaitu menyebarkan dakwah akidah, dakwah tauhid. Ini yang akan apa? Menjadikan umat jaya. Wah, kalau kita nggak ikut politik, nanti dipegang oleh orang kafir. Rasul tinggalkan kota Mekah. Apakah Rasul keliru meninggalkan kota Mekah untuk orang kafir? Rasul nggak mau menjadi pemimpin, Rasul berikan kekuasaan kepada orang kafir tersebut. Namun Rasul tetap berusaha dengan apa? Metode dakwah tauhid. Bukan berarti kita diam. Ada metode yang hak. Sekali lagi, Ahlussunnah wal jamaah dakwanya jelas. Nggak abu-abu, nggak mincela-minceli. Akidah inilah jalannya. Ahlussunnah wal jamaah dakwah salafiyah. Politik itu bukan rumah kita, bukan tempat kita. Biarkah sudah diambil mereka. Kita punya apa? Jalan yang hak, jalannya Rasul, para sahabat Rasul. Harus apa? Berkomitmen. Ini zaman fitnah, tahun politik, tetap akidah dan akidah, tinggalkan politik. Kita punya apa? Punya metode dakwah yang telah Rasul ajarkan, diajarkan oleh para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena tahun politik ngomongnya masalah politik, kajiannya isinya politik, ngisi kuliah masalah politik, naudzubillah min dzalik. Ini sudah apa? Mulai menyimpang dari ajaran Rasul, para sahabat Rasul SAW. Kalau kita mau selamat dari badai fitnah, bagaimanapun kencangnya badai fitnah itu, pegang erat ajaran Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan sekali lagi menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah melalui berbagai macam bentuk fitnah.
ya, namun mereka juga apa? Ya, tetap akidah wal akidah. Ya, dalam artian beliau dan para sahabat diuji dengan ujian cobaan yang luar biasa. Ya, di kota Mekah 10 tahun dakwah Rasul tentang tauhid. Sebagian sahabat ada yang dibunuh, namun Rasul tetap komitmen tauhid. Ya, tidak mundur ke belakang. Wah, kalau tauhid terus nanti dimusuhi, nanti sedikit pengikutnya. Rasul nggak peduli. Yang penting tauhid, yang penting ridho Allah. Meskipun banyak orang yang tidak suka kepada beliau pada waktu itu, ya. Dan itu yang Rasul tanamkan kepada para sahabat. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma talum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jangan baru dikatakan Wahabi sudah ya terkencing-kencing. Jangan baru dikatakan ini terlalu kasar, keras, sudah apa nangis sesenggukan. Naudzubillah min dzalik. Ya, sunatullah, dakwah tauhid pasti ada ona dan duri. Namun inilah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya ditimbang dengan ya apa yang Rasul ajarkan, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan siapapun timbang lagi dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ya, ada orang sekarang kan zaman politik, kemudian mulai mencaci maki pemimpin, ya, karena pemimpin itu demikian. Kita punya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ya, para sahabat mengatakan sebagaimana kata Anas bin Malik, nahana kubarauna min ashabir Rasul sallallahu. Para senior sahabat Rasul melarang kami. Apa kata para senior sahabat Rasul? La tasubbu umaraakum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Ya. Jangan apa? Memaki, mencaci maki, memperolok, mengatakan pemimpin itu panen dosa, pemimpin itu demikian dicaci maki, tiap hari komentar masalah kebijakan pemerintah. Naudzubillah min dzalik. Kita punya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ya, Rasul jelas-jelas mengatakan, ya, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tasyhir bil wulad wa dzikru uyubim alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf mencaci maki pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Itu adalah bid'ah sabaiyah. Itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah Yahudi. Ya, kata Syekh Abdul Salam Baljaz dalam kitabnya Muhammal Hukam, awalu man ta'ana fi walil amril muslimin Abdullah bin Sabah al Yahudi. Orang pertama yang mempelopori, mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mau jadi pengikutnya Abdullah bin Sabah? Maka hati-hati ya dengan komentar-komentar tentang pemimpin kaum muslimin sekarang ini, atau yang mencalonkan menjadi presiden dan dia masih statusnya presiden. Kalau Anda mencaci makinya, Anda terkena sabda Rasul, man ahana sultanallah ahanahullah. Makanya tinggalkan politik ya penuh dengan kekotoran, penuh dengan hal-hal yang sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akidah saja belum khatam, ya kok bahas apa? Politik. Nanti akan jadi apa? Politikus. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar kita selamat dari segala bentuk fitnah di akhir zaman, yaitu selektif dalam menimba ilmu agama. Ya, selektif dalam menimba ilmu agama. Tidak boleh sembarangan menimba ilmu agama. Harus bisa memilah dan memilih siapa ustadz dan dai yang bisa kita ambil ilmu agamanya. Jangan karena lihat, followernya banyak, jutaan, lagi viral. Kalau mau viral, Fir'aun lebih viral, ya, Abu Lahab lebih viral, ya. Jangan apa? Hanya melihat dari retorikanya yang indah, dari gelarnya profesor, doktor, bukan, ya. Kata para ulama, lihat yang pertama akidahnya, ya. Kalau sudah sesat akidahnya tinggalkan, ya.
Dia ahli bid'ah kalau menyimpang dalam masalah akidah. Sudah kita jelaskan, kalau antum mau tahu ahli sunnah dengan ahli bid'ah, lihat akidahnya, jangan lihat casingnya, lihat penampilannya. Nggak semua yang berjenggot, yang cingkrang itu ahli sunnah. Bisa jadi ahli apa? Bid'ah. Usama bin Laden, jenggotnya lebih lebat dari kita, pakai imamah, pakai jubab, cingkrang, namun dia tokohnya khawarij. Demikian pula sebagian dari teroris negeri kita ini juga demikian, penampilannya mungkin istilahnya lebih nyunah daripada antum, cuma akan tapi apa, akidahnya itu yang menjadi pembeda antara ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Tadi pagi kita pernah membacakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatwa Arkan Islam, bahwasanya yang bisa mengeluarkan orang dari firqah najiyah itu masalah al-aqidah. Kalau masalah akhlak, masalah muamalah, nggak mengeluarkan orang dari ahlussunnah kalau dia keliru. Maka ini pentingnya al-aqidah. Maka kalau antum mau tahu siapa ustadz dai yang bisa diambil ilmunya, lihat akidahnya. Kalau sudah menyimpang, sudah sering mencaci maki pemimpin, atau dia menyimpang dalam masalah yang lain, dalam masalah akidah, maka ini sudah apa? Harus antum berhati-hati. Kemudian yang kedua, menimba ilmu itu dari yang berkompeten dalam ilmu agamanya, yang memang punya ilmu agama. Akidahnya benar, cuma dia nggak berilmu. Bahasa Arab saja masih belum bisa, bagaimana dia mau mengajar, bagaimana dia mau berdakwah. Maka hati-hati, karena sekali lagi fitnah akhir zaman luar biasa, banyak yang jahil namun pura-pura jadi alim. Maka harus berhati-hati. Inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'khudna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, selektiflah dalam menimba ilmu agama tersebut. Jangan menimba ilmu kepada ustadz yang pelawak, Wah, ini bukan menimba ilmu, itu hiburan, itu pelawak, mulai dari innalhamdulillah sampai terakhir isinya ketawa. Ini bukan ilmu yang diberikan. Ini adalah apa? Lawaan. Naudzubillah min dalik. Cari yang betul-betul memberikan al ilmu, yang akidah sahihah, yang betul-betul ala ilmin. Kita ini sudah banyak merosot akidah dan manhajnya. Banyak di antara kita yang sudah tidak paham mana yang salafi, mana yang haroki, mana salafi sejati, mana salafi imitasi. Ini sekali lagi zaman fitnah, semuanya kadang serba abu-abu, serba apa? Mincela-minci terkadang. Harus kita selektif. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Hilyatul Talabil Ilmi, beliau mengatakan di antara adab penuntut ilmu, kata beliau, kun salafian alal jada, jadilah salafi sejati, bukan salafi imitasi. Di antaranya apa? Ihdzar mubtadi'ah, jauhi alil bid'ah, jangan menimba ilmu dari alil bid'ah, yaitu mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah al-aqidah, yang mereka terjerumus ke dalam kebid'ahan tersebut. Jangan malah apa? Dijadikan guru di pesantren, jangan malah dijadikan tokoh di kantor, di yayasan. Jauhi mereka. Ini adalah apa? Kiat menggapai keselamatan dari segala bentuk fitnah. Du'atun ala abwabi jahannam. Rasul tadi memperingatkan, hati-hati dengan dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Jangan mengatakan yang penting kita ambil baiknya. Anda mendatangi majelisnya itu sudah nggak baik, kok masih mau cari apa? Kebaikannya. Ulama salaf saja takut terkena syubhan alil bidah, kok antum apa? Sok menantang kebid'ahan tersebut. Ingat sabda Rasul SAW, man sami'ah bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, jauhi Dajjal, tinggalkan. Fa wallah, kata Rasul, demi Allah, innar rajula la yati yahsibu anna mu'minun. Nanti akan ada orang yang datang menantang Dajjal karena dia kuat imannya. Namun kata Rasul, fayattabi'uhu
lima yab'atsu minasyubuhat, namun dia akhirnya ikut syubhatnya Dajjal, menjadi pengikutnya Dajjal. Kata Al-Imam Ibnu Battah, syubhatnya alil bid'ah lebih lengket, lebih bahaya dari fitnahnya Dajjal. Kalau Dajjal masih ada tulisan kafara, ada tandanya. Orang yang buta huruf pun dari orang beriman bisa membacanya. Alil bid'ah, apakah ada tandanya saya alil bid'ah? Nah, dalam KTP-nya saya alil bid'ah? Tidak ada. Itu bahayanya mereka. Dajjal nggak mungkin masuk kota Makkah Madinah, namun alil bid'ah bisa bertelur di sana. Ya. Alil bid'ah muncul setiap detiknya. Dajjal hanya sekali seumur dunia. Itu bahayanya Dajjal. Maka selektif dan selektif. Rasul mengatakan bahayanya kalau kita keliru menimba ilmu agama dari dai tersebut, du'atun al abwabi jahannam man ajabam ilaiha qadafu fiha. Mereka akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Jangan mengatakan salahnya kan dosanya dia yang menanggung. Tidak, Anda juga akan apa? Merasakan nanti siksanya di neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ya, kalau mau selamat ya menghadapi fitnah akhir zaman harus selektif. Artinya tidak menimba ilmu agama kecuali dari yang berkompeten dalam ilmu agama dan yang di atas al-aqidah shahihah, di atas manhaj ya as-salafi, manhaj as-salafis saleh. Kemudian yang keempat, di antara kiat menghadapi fitnah akhir zaman yaitu dengan as-sabr, bersabar menghadapi fitnah akhir zaman. Karena dahsyatnya luar biasa, ya. Fitnah akhir zaman bukan hanya dari luar maupun juga dari dalam, ya. Banyak orang-orang yang terkadang dzul wajhain, punya dua wajah, ya. Di hadapan tersenyum, di belakang ya menyerang, ya. Terkadang kelihatannya baik di depan, di belakang ternyata membantah kita habis-habisan, ya. Makanya Rasul mengatakan tajiduna syarron nasi dal wajhain, engkau akan mendapati sejelek-jelek manusia yang punya dua wajah, seperti orang munafikin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila mereka berjumpa dengan kalian, mereka mengatakan kami beriman. Jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya apa? Memperoleh orang-orang yang beriman. Sungguh dahsyat fitnah akhir zaman, dari luar maupun dari dalam. Maka perlu kesabaran. Tetap sabar dengan dakwah akidah, dengan dakwah tauhid, meskipun banyak yang membuli, mencaci maki, memboikot, ya, mengancam dengan berbagai macam ancaman. Sabar, ya. Insyaallah al akibatul lil muttaqin. Rasul ya lebih banyak mendapatkan ujian dibandingkan kita, padahal beliau yang paling berakhlak mulia, beliau yang paling ya sempurna dalam segala hal, namun tetap beliau dimusuhi. Karena apa? Tauhid, karena dakwah akidah, ya. Makanya kalau banyak orang nggak sabar ketika dakwah tauhid, akhirnya tadi banting setir, ya, tidak lagi mau berdakwah tauhid, bahkan mencaci maki dakwah tauhid, mengatakan kalau berdakwah tauhid itu nanti kita menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Kalau kita mendakwakan tauhid, mengutamakan tauhid, nanti seperti Khawarij, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini mulai muncul karena apa? Nggak ada kesabaran. Baru ya ditinggal beberapa pengikut sudah apa? Ya banting setir. Ya, mau followernya banyak, ya banting setir, nggak mau dakwah tauhid lagi. Nggak ada kesabaran. Ya, prioritas dakwah kita itu bagaimana mendakwakan tauhid, mendakwakan agama Allah, diterima atau tidak kita serahkan kepada Allah. Ya, yang paling kita utamakan kualitas bukan kuantitas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dulu ada nabi nggak punya pengikut sama sekali, bukan berarti dia gagal, naudzubillah min dzalik. Namun memang hidayah tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan ya hidayah tangan Allah. Ya kita nggak mencari ridha manusia, namun ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya namun itu memang butuh kesabaran. Sebagaimana Rasul, isbir kama sabra ul azmina rasul.
Bahkan Allah perintahkan, wahai Rasul, sabarlah sebagaimana para ulul al-azm, membutuh kesabaran. Apalagi di zaman fitnah yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, inna min waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabir ala dinihi kal qabidi alal jamar. Orang yang bersabar memegang teguh agamanya seperti yang memegang bara api, panas namun harus bersabar. Ini kalau kita mau selamat. Kalau tidak sabar, kita akan tinggalkan dakwah tauhid, kita tinggalkan sunnah Rasul, tinggalkan naudzubillah min dalik, dan ini akan menjadi bumerang atas kita fi dunya wal akhirah. Perlu dengan apa? Kesabaran. Kemudian yang keberapa? Ya, merujuk kepada para ulama kibar. Rasul mengatakan al barakatu ma'akabirikum, terutama senior dalam ilmu, senior dalam usia, karena mereka sudah banyak makan asam garam, banyak pengalaman, penuh dengan hikmah. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang berilmu tadi. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada orang munafikin keamanan, ketakutan, mereka langsung menghukuminya, menyebarkannya. Seandainya mereka mau mengembalikannya kepada Rasul, kepada ulil amri, yaitu kepada ulama, kata Imam Qurtubi, kepada para ulama, mereka akan tahu apa sikap yang benar tentang menghadapi fitnah tersebut. Dahulu kelompok Khawarij yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat jumlah mereka kurang lebih ada 24.000 orang. Sebagian riwayat mengatakan 24.000 orang. Alhamdulillah dengan taufik hidayah dari Allah, kemudian karena jasa seorang alim dari seorang sahabat Rasul yaitu Abdullah bin Abbas, 20.000 mereka Khawarij itu bertobat, nggak jadi memberontak. Tinggal 4.000 dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini karena apa? Arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kembali kepada para ulama ahli sunnah itu adalah bentuk keselamatan dari segala bentuk fitnah. Diriwayatkan dulu juga ada kelompok Khawarij yang mau memberontak. Tiba-tiba mereka melewati majelisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang sedang membacakan hadis tentang jahannamiyin, yaitu orang-orang yang berbuat dosa besar yang diadab di neraka, namun dia dikeluarkan dari api neraka sampai menjadi arang waktu itu. Mereka heran, sedangkan mereka itu punya keyakinan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Setelah mendapatkan hadis itu dari Jabir bin Abdullah, mereka pun bertobat. Ini kata para ulama, arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kepada para ulama ahli sunnah itu merupakan sumber keselamatan di dunia wal akhirah. Masih ada? Kemudian kita tambahkan lagi, di antara kiat menghadapi fitnah akhir zaman ini juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Fiqhul Fitan, yaitu ada mutalawun. Ini kita bahas kemarin sebetulnya di Masjid Lawata Mataram, yaitu tidak pelin-pelan atau mencela-menceli. Tahu mencela-menceli ya? Mudabdabuna baina dalik. Sekarang ngomongnya B, besok ngomongnya C. Besok ngomongnya C berubah lagi menjadi D. Mencela-menceli, nggak punya ketetapan dalam beragama. Kemarin kita contohkan seperti kelompok-kelompok harokah. Di antaranya kita nukil juga ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata beliau, la khaira fil mutalawinin. Tidak ada kebaikan pada diri orang-orang yang mencela-mencela pelin-pelan dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam berakidah.
Katanya haram mencaci maki pemimpin, namun mengomentari presiden. Ini apa? Mencela-mencela namanya. Ya. Kemarin mengatakan boleh membantu orang demo, namun besoknya mengatakan awas bahaya demo, nanti pertumpahan darah. Ini namanya apa? Mencela-mencela. Ya, kita sebutkan kemarin di antara tokoh-tokoh Harokah yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz Royes yang mencela-mencela di Saudi Arabia, misalnya seperti Aid Korni, Awad Korni, Salman Al-Auda, dan juga Safar Hawali, juga Muhammad Al-Arifi. Ya, ini tokoh-tokoh yang mencela-mencela dari tokoh-tokoh Harokah. Ya, awalnya mencaci maki Syiah, namun akhirnya bergandeng tangan-tangan dengan Syiah Rafidhah. Awalnya mencaci maki bahkan mengkafirkan tokoh-tokoh liberal, namun terakhir apa? Bergandengan tangan. Ya, kemarin mencaci maki alil bid'ah, loh kok tiba-tiba selfie di rumahnya alil bid'ah. Nah ini apa? Mencela-mencela. Ya, ini berbahaya. Awas dengan orang-orang seperti itu. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tadi, la khaira fil mutalawwinin. Tidak ada kebaikan pada diri orang-orang yang apa? Mencela-mencela tadi. Awas fitnah akhir zaman, banyak orang yang tadi mencela-mencela. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa berpegang dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Adzan dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan biidznillah. Nah, kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan biidznillah taala. Yang pertama, Ustadz, ada seseorang yang berniat masuk ke politik. Katanya dia berniat untuk memperkenalkan kajian sunnah kepada masyarakat dari jalan politik. Ini mimpi di siang bolong. Ya. Ini banyak khayal. Ya. Yang pertama, ini nggak akan mungkin terwujud. Bisa jadi dia yang ta'athar, ya, dia yang akan terpengaruh. Nggak mungkin dia bisa mempengaruhi. Dan itu adalah suatu waqi' laisa lahu min dafi, kenyataan yang nggak bisa dibantah. Tidak mungkin bisa apa? Menyebarkan sunnah di tengah-tengah kekotoran tersebut. Ya, dan ini sudah dipraktekkan di Mesir misalnya. Ada sebagian dai yang sunnah misalnya masuk ke sana, namun terakhir menyesal dan mengatakan laknatullah ala siyasah, laknat Allah atas politik. Di negeri kita juga sama. Orang-orang yang mengaku Islamiyin masuk ke dalam parlemen, namun terakhir masuk di penjara, kesandung sapi, kejegal sapi dan sebagainya. Namun inilah sekali lagi kenyataan yang banyak orang tidak bisa mengambil ibrah. Mereka di Aljazair menang pemilu, namun apa yang terjadi? Pertumpahan darah, mereka dibantai habis-habisan. Makanya sekali lagi kata Syekh Albani rahimahullah, minas siyasatil antarku siyasah, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Kita punya metode dakwah ala Rasul, ala para sahabat yang harus kita pegang erat, yaitu prioritas dakwah tauhid al-aqidah as-sahihah. Nah, ini sama juga dengan masa politik. Kita katakan sekali lagi, fokus tetap kapanpun dimanapun, entah namanya tahun politik, tahun gajah, tahun apa, tetap dakwah tauhid, tetap dakwah al-aqidah sahihah. Tinggalkan kekotoran-kekotoran tersebut. Makanya dalam dakwah salafi ada tasfiyah wa tarbiyah, meninggalkan kekotoran, memurnikan Islam dari kotoran, dan tetap mentarbiyah umat di atas Islam yang murni bersih, Islam ala Rasul, ala para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kalau disampaikan syirik, bid'ah, dikatakan dakwah keras, coba dijelaskan bagaimana ciri-ciri dakwah yang keras dan lembut. Yang pertama, enggak semua namanya keras itu salah, ya. Enggak semua namanya lembut itu benar, ya. Rasul pernah mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Itu halus atau lembut? Apakah salah? Naudzubillah min dzalik kalau menyalahkan Rasul sallallahu. Keras pada tempatnya itu wajib, ya. Rasul mengatakan kepada seorang sahabat beliau, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Itu Rasul keras apa lemah lembut?
Rasul pernah memboikot sebagian sahabat yang tidak ikut perang Tabuk selama kurang lebih 50 hari. Apakah itu lemah lembut? Rasul nggak menyapa, nggak mau mengucapkan salam, nggak mau menjawab salamnya. Itu apakah lembut? Dikala butuh keras, butuh tegas, wajib. Meskipun terhadap apa? Kaum muslimin, ya. Para salafus saleh mereka keras kepada alil bidah, ya. Abu Hanifah mengatakan la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, kelompok Mu'tazilah, liberal istilahnya, ya. Khalid bin Abdul Al-Qasri memenggal leher, ya, Ja'ad bin Dirham karena sesat akidahnya, bahkan kufur, ya. Ini keras, namun ketika pada tempatnya itu adalah hak, itu adalah apa? Suatu yang disyariatkan, ya. Rasul mengatakan tentang kelompok Khawarij juga, ya, faida laqitumuhum faqtuluhum, jika kalian wahai pemerintah, pemimpin kaum muslimin menjumpai mereka kelompok Khawarij, perangi, bunuh mereka. Keras atau lemah lembut? Nah, tidak selalu keras itu apa? Salah. Demikian pula enggak semua lemah lembut itu benar, ya. Oh, enggak apa-apa, itu kelompok yang apa masih kaum muslimin, ya. Kita menjalin ukhuwah Islamiyah, nata'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'dna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, kita saling toleransi dalam hal yang kita apa? Perselisihkan, meskipun masalah akidah enggak apa-apa perselisihan, ijtihad, ya. Lemah lembut, apakah benar seperti ini? Naudzubillah min dzalik, ya. Sekali lagi, ukurannya maka Rasul para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini diputar balikkan, ya. Yang keras tentang alil bid'ah dikatakan terlalu apa? Radikal, ya. Yang lemah lembut kepada alil bid'ah, oh ini orang yang penuh dengan hikmah. Masya Allah, ya. Ini sekali lagi talbis iblis. Ini adalah bisikan asyaitan. Sekali lagi banyak orang-orang kita sok bijak, bijaksana namun nggak bijak sini, kepada alil bid'ah lemah lembut, kepada kita luar biasa, tuduhan-tuduhan dustanya. Namun sekali lagi makanya butuh as-sabar dan sabar. Nah, apakah benar umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun? Ya, ini hasil ramalan orang-orang yang tadi menyimpang dari akidah as-sahihah. Hati-hati. Sekarang ini banyak dai-dai yang sudah beralih profesi menjadi peramal atau paranormal. Hati-hati, maka tadi harus selektif menimba ilmu, mendatangkan ustadz untuk kajian juga harus selektif. Kalau tidak, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari Rasulullah SAW meninggalkan kursi kepemimpinan dan membiarkan orang kafir menjadi pemimpin? Rasul, beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk melalui jalan metode berdakwah yang hak, yaitu dakwah tauhid, dakwah akidah, memulai dakwah dari bawah, dari akidah, dari pondasi, bukan dari atas. Seperti antum bangun rumah, pernahkah antum membangun rumah dari atapnya dahulu? Itu orang apa? Dari pondasinya dulu. Makanya Rasul nggak mau memulai dakwah dari atas, dari bawah. Meskipun kalau orang sekarang mengatakan, loh nanti diambil orang kafir, biarin sudah, biarin ambil kursi-kursi itu, ambil sudah. Kita punya apa? Al-aqidah ini yang paling berharga. Ini pondasi bagi kejayaan umat. Dan Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa maslah awalaha. Akhir umat ini nggak akan baik, nggak akan menang, nggak akan mulia, nggak akan jaya kecuali dengan apa yang memuliakan, menjadikan jaya generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat pernah menggenggam dunia, mereka pernah menguasai 2 negara di kuasa, mereka pernah memimpin dunia ini dengan apa? Dengan akidah sahih, dengan tauhid, bukan dengan politik. Dan sungguh telah terbukti sekali lagi, politik
ya itu bahkan apa menjadikan umat semakin terpuruk ya di Mesir. Kapan lalu mereka sudah apa menaikkan presiden mereka dari golongan mereka. Yang terjadi apa? Kudeta lagi, pertumpahan darah lagi. Seperti di Aljazair juga mereka menang pemilu, apa yang terjadi? Pertumpahan darah lagi. Naudzubillah min dzalik. Yang sekali lagi dakwah Rasul itu yang hak ya, ini yang kita apa pegang erat sampai mati meskipun banyak anjing yang menggonggong. Nah, bagaimana dengan kelompok yang mengaku salafi namun mencela dai-dai yang ada di Roja TV? Ini adalah dai-dai oposisi ya. Ini dai-dai yang sakit hati dan kadang-kadang apa mencela-mencela. Kemarin mengatakan haram dakwah di TV, buat TV, buat vlog, buat YouTube ya, katanya haram. Ini mencela-mencela. Makanya ada pesan dari Hudzaifah bin Yaman. Suatu saat Hudzaifah bin Yaman ditanya oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhuma, "Hat ilayya, berikan aku wasiat, petuah, wejangan." Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "I'lam anna dolalata haqqad dolalati an ta'rif ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang paling sesat yang sesungguhnya adalah engkau menganggap baik apa yang kemarin engkau anggap jelek, atau engkau menganggap jelek apa yang kemarin engkau anggap baik ya. Wa iyyaka wat talawun fi dinillah, jangan mincla-mincli dalam agama Allah. Fa inna dinallahi wahidun, karena agama Allah itu satu ya. Ini sekali lagi orang-orang yang tadi mencaci maki dai-dai tersebut, ini sekali lagi dai-dai yang ya sakit hati yang perlu diobati ya. Jangan malah apa ikuti kajian-kajiannya karena banyak merusak sejak dahulu kala ya. Sekali lagi harus hati-hati, selektif. Imam Malik juga pernah mengatakan arba'atun la yukhadu anhumul ilm. Ada 4 golongan yang tidak boleh diambil ilmu dari mereka. Yang pertama tentunya ahli bidah. Yang kedua adalah orang jahil. Yang ketiga orang yang dusta, dan mereka ini banyak berdusta sejak dahulu kala. Kita dituduh sururi dan sebagainya, padahal apa itu sururi ya? Padahal sururi di antara ciri khasnya tidak mau mengajarkan akidah. Alhamdulillah kita banyak mengajarkan apa? Kitab-kitab al-aqidah. Itu tuduhan dusta, mereka kadzabun, maka tinggalkan mereka. Kemudian yang keempat kata Imam Malik yang tidak bisa diambil ilmunya, orang-orang yang ahli ibadah namun gak paham apa yang dia ucapkan, tinggalkan. Jadi harus dari yang berkompeten dalam ilmu agama, yang akidahnya lurus. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.